sebelum mulai belajar pada sore hari ini, silakan rapikan tempat duduk kalian dan jika ada sampah silakan diambil. Pak Budaya apa? Sebelum masuk pembelajaran, lebih baik kita untuk berdoa dulu agar pembelajaran kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk ketua kelas silakan dibuka doanya. Masuk Pak. Iya, kenapa? Doa mulai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin presensi terlebih dahulu. Mencicap, Adit, Noval, Sandi, Julpan, Iqmal, Herudin, Ilham, Hakim. Baik aja semua ya. Nggak ada yang lain. Baik, di sini Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada sore hari ini yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi dua macam kitab perjuangan Muhammadiyah dan sejarah kitab perjuangan Muhammadiyah. Paham kan anak-anak tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini? Baik, setelahnya Bapak langsung mulai ke pembelajaran pada sore hari ini. Ada yang tahu nggak tentang kitab perjuangan Muhammadiyah? Apa ada yang tidak paham? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya, di sini kitab perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama ada 12 langkah Muhammadiyah 1928 sampai 1940. Ada yang mau membacakan? Ya, Pak. Belum. 12 langkah Muhammadiyah tahun 1928 sampai 1940. Langkah Muhammadiyah atau biasa disebut dengan 12 langkah Muhammadiyah berurusan pada kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Perumusan 12 langkah oleh Kiai Haji Mas Mansur pada dasarnya hanya diperuntukkan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam surat Bestur Muhammadiyah sekarang pimpinan pusat Muhammadiyah tertanggal 7 Mei 1939 nomor surat 295 tentang 12 langkah Muhammadiyah. Perumusan 12 langkah Muhammadiyah dilatar belakangi oleh keterangan dan telah Kiai Haji Mas Mansur bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Pimpinan Muhammadiyah dan warga persyarikatan pada umumnya dapat memahami bahwa Islam satu-satu ajaran hidup dan penekanan paham Islam dalam Muhammadiyah yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi 12 langkah Muhammadiyah ini bisa disebut juga dengan 12 langkah Muhammadiyah. Ini dirumuskan oleh pimpinan Haji Mas Mansur. Dan dasarnya hanya diperuntukkan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah di Indonesia. Dan hal tersebut tercantum dalam surat Bestur Muhammadiyah. Sekarang pimpinan pusat Muhammadiyah. Perumusan 12 langkah Muhammadiyah ini dilatar belakangi oleh perenungan dan telaah Kiai Haji Mas Mansur bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Pimpinan Muhammadiyah dan warga persyarikatan pada umumnya dapat memahami bahwa Islam satu-satunya ajaran hidup dan penekanan paham Islam dalam Muhammadiyah yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
selanjutnya ada isi dari 12 langkah Muhammadiyah. Yang pertama yaitu memperdalam maksudnya iman. Yang kedua memperluas paham agama. Yang ketiga memperbuah budi pekerti. Keempat menuntun amalan intikot. Kelima menguatkan persatuan. Keenam menegakkan keadilan. Yang ketujuh melakukan kebijaksanaan. Yang kedelapan menguatkan majelis takbir. Kesembilan mengadakan konferensi bagian. Yang selanjutnya yaitu memusyawarahkan putusan, dan yang terakhir yaitu ada mengawaskan gerakan jalan. Bisa dipahami dari isi dari 12 langkah Muhammadiyah ini? Ada yang saya enggak? Baik, kita langsung masuk materi selanjutnya. Itu dengan kitab Palembang 1956 sampai 1959. Ada yang membacakan? Muhammadiyah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep kitab atau garis perjuangan atau kebijakan organisasi dimulai pada Muktamar yang ke-33 di Palembang pada tahun 1996. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu adalah Buya AR Sultan Mansur. Kitab tersebut akan diefektifkan pelaksanaannya sampai dengan tahun 1959, dan ini satu periode kepemimpinan yang akan sebenarnya 3 tahun. Nah, jadi kitab Palembang ini pertama kalinya memperkenalkan konsep kitab atau garis perjuangan, atau bisa juga disebut dengan kebijakan organisasi dimulai pada Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu adalah Buya R. Sultan Mansur. Kitab tersebut akan diefektifkan pelaksananya sampai dengan tahun 1959, yakni satu periode kepemimpinan pada masa itu. Selanjutnya itu ada isi kitab Palembang memuat hal berikut. Yang pertama yaitu menjiwai pribadi anggota dengan iman, ibadah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada melaksanakan uswatun hasanah. Yang ketiga mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Yang keempat memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Kelima mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. Selanjutnya mempererat ukhuwah Islamiyah dan menuntun penghidupan anggota. Ada yang ditanyakan hari ini? Baik, Bapak ingin membagi kertas misalnya materi. Ntar Bapak akan menanyakan beberapa soal, tolong dijawab. Kalian baca ini dan Bapak beri waktu 2 menit. Dan Bapak dipahami. Ntar Bapak ingin menanyakan soal berbeda. Silakan dibaca, dipahami. Bapak beri waktu 2 menit. Pak izin dulu Pak. Oh ya, Bapak silakan. Pak izin minta. Minta ke mana? Baik, sudah paham semua kalian? Baik, di sini Bapak lagi mau memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Silakan untuk menjawab. Yang pertama, apa isi dari 12 langkah Muhammadiyah? Kalian bisa menjawab? Ya Pak. Berdalam iman, memperluas paham agama, memperkuat budi pekerti, menuntun amalan intikot, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijaksanaan, menguatkan majelis takbir, mengadakan konferensi bagian, memusyawarahkan keputusan, mengawaskan gerakan jalan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa isi matan kitab Palembang? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo silakan. Cepat. Menjiwai pribadi anggota dengan iman, ibadah, akhlak, dan pengetahuan. Pelaksanaan
Selanjutnya Bapak ingin memberikan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu yang pertama 12 langkah Muhammadiyah yang dilaksanakan pada 1938 sampai 1940, yaitu 12 langkah Muhammadiyah pada kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua yaitu Kitab Palembang yang dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1959. Ya ini tentang kitab atau garis perjuangan atau kebijakan organisasi dimulai pada Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Mungkin materi pada sore hari ini cukup sekian. Motivasi dari Bapak yaitu hidup di Muhammadiyah dan mencari hidup di Muhammadiyah.